Merdeka, Indonesia hebat, Indonesia luar biasa, Indonesia penuh berkat. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan hari ini seperti biasa, saya didampingi oleh seorang yang hebat, yaitu Gibran. Nah, Gibran itu sebenarnya singkatan, gigih dan berani. Nah, pertama-tama Mas Gibran ini selamat ulang tahun dulu, karena ini masih bulan Oktober dan 1 Oktober kemarin ulang tahun. Iya kan? Nah, yang menarik perhatian kita ini ya, semua orang pasti tahu lah ini anak presiden ya kan dan lain-lain. Tapi bukan itu yang saya mau tanyakan karena semua udah tahu ya kan. Tetapi yang menarik adalah pemikiran banyak orang. Biasanya orang bilang politik kotor, politik nggak beres, politik tempat orang cari duit, politik tempat orang cari kekuasaan, tempat orang nggak ada kerjaan, cari-cari kerjaan gitu. Nah, tetapi Mas ini secara kekeluargaan udah mantap. Lalu yang kedua, secara ekonomi bisnis sudah jalan, ya kan? Lalu tiba-tiba muncul Mas Gibran ini tertarik untuk maju sebagai wali kota Solo. Apa yang menarik perhatian Mas Gibran sebagai orang muda? Ya, tujuannya masih sama sih Pak Pendeta. Ya. Dulu kan jadi pengusaha karena saya ingin bermanfaat untuk orang banyak, ingin membuka lapangan kerja. Ya kalau sekarang saya masuk ke politik juga tujuannya masih sama. Iya. Saya ingin bermanfaat untuk orang yang lebih banyak lagi. Kalau jadi pengusaha kan yang bisa saya sentuh kan cuma ribuan pegawai saya. Tapi kalau masuk ke politik yang bisa saya sentuh ya, kalau di Solo ya berarti yang bisa saya sentuh melalui kebijakan saya ya berarti ada sekitar 500-an ribu orang, Pak. Iya. Apa visi utamanya? Apa visi utamanya dalam dunia politik ini? Di samping bermanfaat buat banyak orang, apa kira-kira yang mau dibuat terobosan di Solo ini? Kayak yang jelas, ya itu tadi apa, kalau filosofi awalnya saya pengen bermanfaat untuk orang banyak, sekaligus kita juga ingin mewujudkan kota Surakarta ini sebagai kota yang berbudaya, kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, sejahtera. Kita ingin program unggulan yang sudah dilakukan sekarang, yang sudah sangat banyak menyentuh banyak masyarakat bisa kita lanjutkan. Misalnya PR Bapak Wali Kota yang sekarang belum selesai kita selesaikan. Kalau sekarang kan PR-nya lebih banyak lagi karena kita dituntut untuk harus bisa menekan angka COVID dan secara paralel juga harus bisa menggerakkan ekonomi. Nah ini kan PR berat untuk kedepannya juga. Nah yang menjadi aneh kan yang pertama, kota ini kota budaya, istilahnya kota orang-orang feodal gitu. Tetapi lucunya Mas ini kok masih muda kok tertarik gitu. Oh, ini bukan masalah muda atau tua sih Pak Pendeta. Iya. Justru yang lebih muda dari saya kan banyak sekali. Di DPRD banyak yang lebih muda, di DPR banyak yang lebih muda juga, banyak juga bupati-bupati yang lebih muda. Ini bukan masalah muda atau tua sih. Ini masalah gimana ya saya sebagai warga Solo, lahir di Solo, bisa sedikit menyumbangkan ya keringat saya untuk kota kelahiran saya, bisa menyumbangkan pikiran saya untuk kota saya, itu aja sih Pak. Nah, tapi bagaimana dengan tuduhan banyak orang, ini politik dinasti? Oh, kalau politik dinasti sih ya itu saya kembalikan lagi ke orang-orang ya Pak. Yang jelas kita mengikuti semua proses dari awal, dari proses pendaftaran, fit and proper test, dokumen-dokumen juga sudah saya serahkan secara lengkap, dan juga warga Solo kan nggak diharuskan atau diwajibkan untuk mencoblos saya. Kalau dinasti politik kan berarti saya ditunjuk atau sudah dipastikan menang, tapi kan saya bisa kalah bisa menang juga nih Pak Pendeta. Iya. Jadi ini cuma omongan-omongan nggak jelas saja dinasti politik ini. Ya itu silakan warga yang menilai sih, yang jelas tidak ada keharusan untuk mencoblos saya. Saya bisa menang, bisa kalah, bisa dicoblos, bisa tidak, itu kan silahkan, ini kan demokrasi ya. Jadi kita tidak menghalangi atau mengharuskan. Mempersiapkan ini juga nggak gampang semuanya. Iya, mempersiapkannya juga kita butuh waktu yang sangat panjang, dana yang tidak sedikit. Ya. Mas, sebagai pengusaha biasanya kan lebih mudah karena semua urusannya perintah. Tapi sebagai dunia politik ya Mas sekarang jalanin, apa bedanya menurut Mas? Ya saya kira hampir sama sih Pak.
memanage sebuah perusahaan dan memanage sebuah kota itu saya rasa hampir sama, karena ya ini masalah manajemen aja sih. Yang sekarang kan kalau masuk ke politik otomatis saya harus bisa merangkul semua elemen masyarakat. Nah, ya itu aja sih. Oh, intinya merangkul dan melayani. Tagline-nya apa? Ya tagline-nya sih kalau sekarang kita bingungkan tiap hari pakai bahasa Jawa, Pak. Apa? Pemilune selamat, wargane iso ngliwet. Jadi apa? Kita pengen ya ini kan pilkada yang tidak biasa ya Pak, maksudnya pilkada di tengah pandemi. Iya betul. Sebagai paslon kita juga dituntut untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Ya. Kita menghindari kerumunan massa, kita menghindari kampanye akbar di lapangan, menghindari konvoi di jalan. Jadi ini apa? Ya kita pengen pemilunya selamat ya, selamat atau selamat. Kita pengen juga warganya di tengah pandemi masih bisa, kalau ngeliwat itu artinya masih bisa ini Pak, menanak nasi atau mencari ngeliwat nasi ya, karena memang sekarang PR-nya dua itu Pak. Angka COVID harus bisa ditekan dan sekaligus warga harus bisa dituntut juga untuk bisa menggerakkan roda ekonomi. Jadi ya ini dua PR yang harus dikerjakan secara paralel, dan ini tantangan semua calon kepala daerah. Wah luar biasa, Mas. Mungkin ini yang terakhir, pemirsa Kamu Hebat. Ada pertanyaan hal sepele. Bagaimana soal Jan Etes? Karena itu paling populer di bangsa ini. Masih sehat Pak Pendeta, di rumah terus. Dan walaupun kesibukan ini, tetap itu hiburan yang luar biasa. Anak yang luar biasa. Wow. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini terima kasih kita bersama dengan seorang muda yang kreatif, yang luar biasa. Kita menyebutnya orang muda yang hebat, yang mau berbuat sesuatu, berpikir sesuatu buat kota Solo. Kita butuhkan orang-orang muda yang luar biasa seperti ini. Dan juga kita doakan Solo yang tadi dikatakan pemilunya selamat dan rakyatnya masih bisa ngeliwet, ya kan, artinya juga masih hidup. Dan kita juga doakan jika Tuhan berkenan Solo mendapat pemimpin yang baik seperti Gibran. Kita doakan yang namanya aja udah bicara tentang gigi dan berani, luar biasa. Saudara kasih dalam Tuhan, Indonesia hebat, Indonesia luar biasa, merdeka. Mas Gibran, terima kasih banyak buat waktunya, kita kesibukan. Tuhan memberkati, doa kita menyertai. Terima kasih. Kamu hebat.